Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Al-Bayan dengan dosen pengampu Dr. Hajjah Darmawati SAG MPD. Adapun tugas yang diberikan yaitu yang pertama, jelaskan secara rinci konsep ilmu al-bayan. Yang kedua, jelaskan secara rinci konsep tasybih. Yang ketiga, jelaskan unsur-unsur tasybih dan berikan contohnya. Dan yang keempat, jelaskan macam-macam tasybih beserta contohnya. Dan yang kelima, jelaskan pembagian maksud dan tujuan tasybih. Yang keenam adalah apa yang dimaksud tasybih yang keluar dari kebiasaan. Untuk yang pertama adalah konsep ilmu al-bayan. Saya akan menjelaskan semuanya dari 1 sampai 6. Yang pertama adalah konsep ilmu al-bayan merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan seni retorika atau bahasa persuasif. Ilmu al-bayan melibatkan penggunaan bahasa dan teknik komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi audiens, menyampaikan pesan dengan jelas, dan membangun argumen yang kuat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsep ilmu al-bayan. Yang pertama itu tujuan ilmu al-bayan. Tujuan utama ilmu al-bayan adalah untuk mempengaruhi, meyakinkan, atau menggerakkan audiens. Ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, membangun argumen yang kuat, mengkomunikasikan ide-ide dengan daya tarik yang kedua adalah komponen ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan melibatkan beberapa komponen penting, termasuk al-ma'ani. Al-ma'ani merupakan substansi atau isi pesan yang ingin disampaikan. Ini mencakup pemilihan kata-kata yang tepat, pengorganisasian ide-ide, dan pengembangan argumen yang kuat. Yang kedua itu al-bayan. Al-bayan merupakan cara penyampaian pesan. Ini melibatkan penggunaan gaya bahasa, retorika, dan teknik komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi audiens. Yang ketiga adalah ilmu al-badi, merupakan penggunaan gaya bahasa yang kreatif dan figuratif untuk meningkatkan daya tarik dan kejelasan pesan. Ini mencakup penggunaan majas, perumpamaan, dan gaya bahasa lainnya. Al-ma'ani kasa merupakan penggunaan kata-kata atau ungkapan yang bagus dan memiliki makna mendalam untuk mencapai efek retorika yang lebih kuat. Yang ketiga itu teknik ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan melibatkan penggunaan berbagai teknik komunikasi dan retorika untuk adapun teknik yang umum digunakan dalam ilmu al-bayan meliputi 1. Penggunaan logika dan argumen. Yang kedua, penggunaan retorika dan gaya bahasa yang menarik. Yang ketiga, penggunaan perumpamaan dan majas untuk memperkuat desain. Yang keempat, penggunaan contoh dan ilustrasi untuk menggambarkan konsep. Yang kelima, penggunaan emosi dan pengaruh psikologis untuk mempengaruhi audiens. Yang keenam, penggunaan struktur narasi atau cerita untuk membangun keterhubungan dan mempertahankan perhatian audiens. Yang keempat itu penerapan ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pidato, presentasi, tulisan persuasif, iklan, dan debat. Penerapan ilmu al-bayan memungkinkan pembicara atau penulis untuk memengaruhi audiens, membangun kredibilitas, dan memperoleh dukungan atau persetujuan dari mereka. Ilmu al-bayan merupakan bidang yang luas dan kompleks
dengan banyak aspek yang terlibat. Memahami konsep dan teknik ilmu al-bayan dapat membantu seseorang menjadi komunikator yang lebih efektif dan persuasif dalam berbagai situasi komunikasi. Nah, yang kedua itu konsep tasbih. Nah, adapun konsep tasbih dalam ilmu balaghah atau retorika adalah bahasa Arab merujuk pada penggunaan perumpamaan atau analogi yang menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menarik. Nah, memperjelas atau menggambarkan suatu konsep berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tentang tasbih. Yang pertama itu tujuan tasbih. Nah, adapun tujuan utama tasbih adalah untuk memperkaya dan memperjelas pesan yang ingin disampaikan kepada audiens dengan menggunakan perumpamaan atau analogi. Tasbih dapat membuat pesan lebih hidup, menarik, dan mudah dipahami. Penggunaan perumpamaan. Tasbih melibatkan penggunaan perumpamaan yang membandingkan suatu konsep dengan konsep yang lain dan yang bisa dipahami atau mudah dipahami. Misalnya, perumpamaan dapat digunakan untuk membandingkan sifat, kualitas, atau karakteristik satu objek dengan objek yang lain serupa atau yang lebih dikenal. Yang ketiga itu jenis-jenis tasbih. Ada beberapa jenis tasbih yang sering digunakan dalam ilmu balaghah, antara lain itu tasbih al-makna, perumpamaan dalam makna. Perumpamaan yang membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain dalam hal makna atau arti. Yang kedua adalah tasbih al-mazhab, perumpamaan dalam gaya. Perumpamaan suatu konsep dengan konsep lain dalam gaya atau cara berperilaku. Yang ketiga itu tasbih al-makna wal mazhab, perumpamaan dalam makna dan gaya. Perumpamaan yang menggabungkan aspek makna dan gaya dalam membandingkan tasbih. Nah, yang keempat itu tasbih al-haroka, perumpamaan dalam gerakan. Perumpamaan yang membandingkan suatu konsep dengan gerakan atau pergerakan. Nah, selanjutnya itu tasbih al-hayawan, perumpamaan dalam binatang. Perumpamaan yang membandingkan suatu konsep dengan karakteristik atau sifat binatang. Selanjutnya, tasbih al-nabatat, perumpamaan dalam tumbuhan. Perumpamaan yang membandingkan suatu konsep dengan karakteristik atau sifat tumbuhan. Selanjutnya itu tasbih al-jism, perumpamaan dalam benda. Perumpamaan yang membandingkan suatu konsep dengan benda atau objek lain. Selanjutnya itu tasbih al-sifat, perumpamaan dalam sifat. Perumpamaan yang membandingkan suatu konsep dengan sifat atau karakteristik tertentu. Selanjutnya itu efek tasbih. Penggunaan tasbih dapat memiliki beberapa efek dalam komunikasi, antara lain 1. Memperjelas pesan. Kita dapat membantu memperjelas pesan ini yang ingin disampaikan dengan menggambarkan konsep secara visual atau lebih mudah dipahami. Meningkatkan daya tarik. Tasbih dapat membuat pesan lebih menarik dan memikat bagi audiens karena penggunaan perumpamaan seringkali memberikan keindahan dan kreativitas dalam bahasa. Selanjutnya itu memperkuat pesan. Tasbih dapat memperkuat pesan dengan mengaitkan konsep yang ingin disampaikan dengan konsep yang lain yang lebih dikenal atau memiliki efek emosional pada audiens. Selanjutnya itu membantu pemahaman. Tasbih dapat membantu audiens memahami konsep yang kompleks atau abstrak dengan menghubungkannya dengan konsep yang lebih konkret atau lebih akrab. Penggunaan tasbih dalam komunikasi dapat memberikan kekuatan dan kejelasan, namun penting untuk menggunakan tasbih dengan bijak dan sesuai konteks agar tidak menyesatkan atau membingungkan audiens. Adapun yang ketiga adalah unsur-unsur tasbih dalam ilmu balaghah atau retorika. Terdiri dari 3 komponen utama. Musyabbah.
yang diperumpamakan, musyabbah bih yang menjadi perumpamaan, dan wasaf perumpamaan itu sendiri. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang unsur-unsur tasbih beserta contohnya. Musyabbah yang diperumpamakan. Musyabbah adalah objek atau konsep yang ingin diperumpamakan atau dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Contoh, dia adalah singa di medan perang, musyabbah, yang menggambarkan seseorang yang kuat dan berani. Yang kedua itu musyabbah bih yang menjadi perumpamaan. Musyabbah bih adalah objek konsep yang digunakan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan atau membandingkan dengan musyabbah. Adapun contohnya yaitu dia adalah singa di medan perang, musyabbah bih yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang kuat dan berani. Yang ketiga itu wasaf, perumpamaan itu sendiri. Wasaf adalah pernyataan atau firasa yang menghubungkan antara musyabbah dengan musyabbah bih dalam perumpamaan. Contohnya yaitu dia adalah singa di medan perang, wasaf, yang menggambarkan seseorang yang memiliki keberanian dan kekuatan yang sama seperti singa di medan perang. Contoh lain unsur-unsur tasbih, dia adalah bunga yang indah, musyabbah bih bunga, wasaf menggambarkan seseorang yang memiliki keindahan seperti bunga. Musyabbah kata-katanya seperti pedang yang tajam, musyabbah bih pedang. Wasafnya yaitu menggambarkan kata-kata yang tajam untuk tajam dan kuat seperti pedang. Musyabbah, dia adalah matahari yang bersinar terang di kegelapan. Musyabbah bihnya yaitu matahari. Wasafnya adalah menggambarkan seseorang yang memberikan cahaya dan harapan di tengah kesulitan. Unsur-unsur tasbih digunakan untuk menciptakan gambaran yang lebih hidup dan memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Dengan menggunakan perumpamaan, pesan dapat menjadi lebih menarik, kuat, dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, soal yang keempat itu ada beberapa macam-macam tasbih atau macam-macam dari tasbih. Nah, adapun macam-macam dari tasbih yaitu yang digunakan dalam ilmu balaghah atau retorika untuk memberikan perumpamaan atau analogi. Berikut adalah beberapa macam tasbih beserta contohnya. Yang pertama itu tasbih al-makna, perumpamaan dalam makna. Contoh, cintamu bagai embun pagi yang menyegarkan hatiku. Nah, yang kedua itu tasbih al-mazhab, perumpamaan dalam gaya. Contoh, dia berjalan seperti kucing yang anggun dan lincah. Yang ketiga itu tasbih al-makna wal mazhab, perumpamaan dalam makna dan gaya. Contohnya, dia berkata dengan suara lembut seperti angin yang menyapu perlahan-perlahan. Yang keempat itu tasbih al-haroka, perumpamaan dalam gerakan. Contoh, dia berlari seperti kuda yang gagah melintasi padang rumput. Yang kelima itu tasbih al-hayawan, perumpamaan dalam binatang. Contohnya itu dia kuat seperti yang memimpin kawan-kawanannya. Nah, yang keenam itu tasbih al-nabatat, perumpamaan dalam tumbuhan. Contoh, dia tumbuh dan berkembang seperti pohon yang menjulang tinggi. Yang ketujuh yaitu tasbih al-jis, perumpamaan dalam benda. Contohnya, wajahnya bersinar seperti bulan purnama di malam gelap. Tasbih yang kedelapan itu tasbih al-sifat, perumpamaan dalam sifat. Contohnya itu dia cerdas seperti Rubik yang dapat memecahkan teka-teki dengan cepat. Nah, setiap macam tasbih memiliki fokus dan penggunaan yang berbeda dalam memberikan perumpamaan. Dalam setiap contoh, objek atau konsep yang menjadi musyabbah yang diperumpamakan dibandingkan dengan musyabbah bih yang menjadi perumpamaan melalui perumpamaan itu sendiri. Penggunaan tasbih dapat membuat pesan lebih hidup, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Adapun pembagian maksud dan tujuan tasbih. Dalam ilmu balaghah, retorika dapat mencakup beberapa aspek yang berbeda. Berikut adalah penjelasan tentang pembagian maksud dan tujuan tasbih.
Maksud tasbih. Yang pertama itu memperjelas pesan. Salah satu maksud dari tasbih adalah untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan kepada audiens dengan menggunakan perumpamaan atau analogi. Tasbih dapat membuat pesan lebih hidup dan mudah dipahami. Yang kedua itu meningkatkan daya tarik. Maksud tasbih juga termasuk meningkatkan daya tarik pesan yang disampaikan dengan menggunakan perumpamaan yang menarik. Tasbih dapat membuat pesan lebih menarik dan memikat bagi audiens. Yang ketiga, memperkuat pesan. Tasbih dapat digunakan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan dengan sesuatu yang lebih kuat atau lebih dikenal. Tasbih dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada pesan tersebut. Tujuan tasbih. Tujuan tasbih di sini yaitu memahami konsep abstrak. Salah satu tujuan tasbih adalah untuk membantu audiens memahami konsep yang kompleks atau abstrak dengan menghubungkan dengan konsep yang lebih konkret atau akrab melalui perumpamaan. Yang kedua itu membangkitkan imajinasi. Tasbih dapat digunakan untuk membangkitkan imajinasi audiens dengan menggambarkan konsep secara visual atau dengan menggunakan perumpamaan yang kreatif. Hal ini dapat membuat pesan lebih hidup dan menarik bagi audiens. C. Memudahkan atau yang ketiga, memudahkan komunikasi. Tujuan tasbih juga termasuk memudahkan komunikasi secara pembicara atau penulis dengan audiens dengan menggunakan perumpamaan atau analogi. Tasbih dapat membantu menyampaikan pesan dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah Selanjutnya itu pembagian maksud dan tujuan tasbih ini membantu dalam memahami alasan di balik penggunaan perumpamaan atau analogi dalam komunikasi. Tasbih dapat memperjelas, memperkuat, dan meningkatkan daya tarik pesan sambil membantu audiens memahami konsep yang kompleks dan membangkitkan imajinasi mereka. Nah, adapun soal yang terakhir yaitu tasbih yang keluar dari kebiasaan. Dalam konteks ilmu balago atau retorika merujuk pada penggunaan perumpamaan atau analogi yang tidak biasa atau tidak terduga. Tasbih semacam ini bertujuan untuk menarik perhatian audiens, menciptakan efek yang mengejutkan, atau menggambarkan suatu konsep dengan cara yang tidak lazim. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang tasbih yang keluar dari kebiasaan. Satu itu tujuan tasbih yang keluar dari kebiasaan, menciptakan ketertarikan. Tasbih yang keluar dari kebiasaan bertujuan untuk menarik perhatian audiens dengan menggunakan perumpamaan yang tidak biasa atau tak terduga. Hal ini dapat membuat pesan lebih menarik dan memikat bagi audiens. 2. Membangkitkan kreativitas. Semacam ini juga bertujuan untuk mendorong pemikiran, kreativitas, dan imajinasi audiens dengan menggunakan perumpamaan yang tidak konvensional. Tasbih dapat mendorong orang untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru dan tidak terduga, menggambarkan dengan cara yang unik. Adapun yang ketiga itu menggambarkan dengan cara yang unik. Tasbih yang keluar dari kebiasaan dapat digunakan untuk menggambarkan suatu konsep dengan cara yang tidak lazim atau tidak terduga. Ini dapat memberikan kesan yang kuat dan memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Adapun contoh dari tasbih yang keluar dari kebiasaan yaitu yang pertama, dia berkembang seperti bunga di tengah gurun tandus. Cintanya bagi api yang membakar tak pernah padam. Selanjutnya itu keteguhannya seperti batu yang tak tergoyahkan oleh angin ribut. Dalam contoh-contoh di atas, perumpamaan yang digunakan yaitu bunga di tengah gurun, api yang membakar, batu yang tak tergoyahkan, keluar dari kebiasaan atau tidak biasa. Hal ini memberikan kesan yang kuat dan memperjelas pesan yang ingin disampaikan pada audiens. Penggunaan tasbih dalam penggunaan tasbih yang keluar dari kebiasaan itu bertujuan untuk lebih membuat
lebih membuat audien atau peserta atau penulis dan pembicara lebih paham. Selanjutnya itu adalah penggunaan tasbih yang keluar dari kebiasaan dapat memberikan dampak yang lebih kuat dalam komunikasi. Namun penting untuk menggunakan perumpamaan semacam ini dengan bijak dan memastikan bahwa audiens dapat memahami dan mengaitkan perumpamaan tersebut dengan baik. Mungkin sekian dari saya atau sekian dari penjelasan mengenai konsep ilmu al-bayan dan pembagian-pembagiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.